hari ini kita akan bersama-sama mempergumulkan sebuah tema, yaitu tentang bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Nah, maka mari bersama-sama kita satukan hati kita. Apakah memang selama ini, selama kita hidup, selama kita bekerja bersama dengan Tuhan, apakah kita benar-benar merasakan sukacita di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita? Dan apakah dengan jujur seringkali sukacita itu dengan mudah juga pergi begitu saja dan hilang di antara kita, di hati kita? Mari kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Ya Tuhan, kami sungguh rindu ketika Engkau menegur, menyapa kami dengan suara-Mu yang lembut, yang boleh merasuk dan menyentuh hati kami, menyentuh kehidupan kami, dan menyegarkan setiap hal yang mungkin selama ini terasa masih kurang di dalam kehidupan ini. Kami percaya hanya melalui kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk benar-benar masuk ke dalam
kuasa firman. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan diri kami seutuhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan bacaan kita hari ini, yaitu dari Matius 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Dan kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Yang berbahagia dan diberkati adalah setiap anak-anak Tuhan yang memegang dan menggenggam teguh setiap firman di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur ya, terutama ketika saya perhatikan kalau di GKI ini, di antara kita ini hampir tidak pernah mendengar secara langsung ada orang yang datang gitu ya ke saya misalnya, "Pak Pendeta, wah kenapa sih orang itu loh baru aktif, baru masuk, baru atestasi masuk paling berapa minggu, kok sudah dipilih ini dipilih itu sih, kok dipercaya ini dipercaya itu," gitu ya. Atau mungkin ada jemaat yang datang bahkan, "Oh ini orang baru kok malah dijadiin majelis," dan sebagainya gitu ya.
Tidak ada gitu ya. Bersyukur dong mestinya kalau tidak ada. Berarti kan tidak ada yang iri ya. Nah, satu sama lain tidak ada yang iri, dan saya tidak tahu apakah seperti itu kondisinya. Karena khotbah kali ini memang bukan hanya didengar oleh GKI Bondowoso, tapi juga mungkin dari GKI beberapa jemaat yang lain ya. Ini dari berbagai tempat di Jawa Timur. Nah, coba diteliti masing-masing di jemaatnya itu. Ya. Nggak ada kok setahu saya yang ngomong seperti itu. Tapi ya semoga itu mewakili sesuatu yang benar. Karena kalau ternyata batin hanya di dalam hati dan berpikir sebetulnya seperti pada bacaan ini, iri hati itu sebetulnya masih muncul, ya itu biarlah masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Nah, kita percaya bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan sampai hari ini, bahwa tidak ada yang mengungkap dengan gamblang seperti itu, biarlah itulah yang sejatinya terjadi. Nah, berarti pertanyaan yang selanjutnya di hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara yang selama ini sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, entah perannya sesederhana apapun di gereja, apakah merasakan sukacita? Waktu pelayanan, waktu mengabdikan waktunya, dirinya, pikirannya itu merasakan sukacita enggak? Berapa lama merasakan sukacita? Dan apakah sukacita itu sesuatu yang terus dikenang dan terus diingat gitu ya? Yang bisa memberi semangat selalu dan dibangun selalu. Coba kita lihat dan kita perhatikan diri kita masing-masing. Karena dari bacaan kita hari ini, kita bisa belajar setidaknya ada 3 hal ya. Nah, yang pertama-tama, kalau kita meneliti pembicaraan di dalam perumpamaan itu tidak memakai kata yang tunggal, yang sendirian, tidak. Dikatakan di sana mereka, dikatakan di sana adalah pekerja-pekerja, berarti banyak. Ya. Nah, mengapa ini menjadi salah satu sukacita? Karena rupanya pekerjaan dengan Tuhan yang bisa memunculkan sukacita, yang bisa dirasakan sukacita, tentu bukan karena menurut ukuran manusia pekerjaannya berhasil, semuanya serba lancar. Bukan hanya itu saja indikatornya, karena belum tentu semuanya lancar, tetapi merasakan kebersamaan. Kerja bareng loh, opo-opo bareng loh. Apalagi dengan suasana pandemi ini, kita malah dipicu dan dipacu untuk bekerja sama antar jemaat ya di Jawa Timur ini. Nah, itu loh yang menjadi salah satu intisari bagaimana justru sukacita mendapat kesempatan untuk muncul dan dirasakan oleh banyak orang. Karena kalau sukacita itu hanya dirasakan individu, orang sendirian, menurut bacaan ini dan menurut saya yang menafsirkan, jangan-jangan memang itu belum tentu sukacita yang dimaksud oleh Tuhan melalui perumpamaan ini. Ya. Dan mengapa sukacita di dalam kebersamaan ini sesuatu yang penting? Dan saya soroti, karena dengan kebersamaan maka kita dijauhkan, benar-benar ditarik, dibersihkan ya, dari rasa berjasa, dari rasa bangga terhadap diri kita masing-masing. Apapun lah jabatannya, apapun kreativitasnya, apapun kalau menurut ukuran di dunia itu prestasi yang telah diukir di dalam sejarah GKI atau dalam perjalanan pelayanan di gerejanya ini kita masing-masing ya, di jemaat kita masing-masing, di keluarga dimanapun, di pekerjaan kita, di sekolah kita. Maka kalau kita selalu menghayati bahwa sukacita besar di dalam melayani Tuhan dan semua yang kita pegang, baik itu studi, baik itu melayani keluarga kita, itu adalah bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan, maka kita selalu menghayatinya dalam kebersamaan.
Jadi selalu ada tiga ya, ada segitiga yang selalu berkolaborasi, bergandengan erat, harmoni, yaitu antara Tuhan, kita, dan orang lain. Ini yang menjadi sorotan kita terhadap teks di bagian yang pertama. Nah, yang di bagian kedua, poin kedua, saudara, hidup yang makin menjauh dari sukacita itu yang seperti apa? Yaitu yang jatuh dalam godaan untuk banding-bandingin. Apa ya? Aku kok ngene, aku kok begini, orang lain kok begitu. Kok orang lain nasibnya lebih baik. Kok dia dapat sesuatu yang sama-sama aku, padahal aku loh yang sebetulnya menurutku berhak gitu ya. Lebih dari itu dan seterusnya ya. Membanding-bandingkan baik secara negatif maupun kelihatannya positif tapi tetap negatif. Contohnya apa? Bandingkan, aku merasa lebih beruntung tuh, mudah-mudahan dia itu apes dia itu. Dia dapatnya itu enggak sebanyak aku. Oh, dia tuh pinter lah tapi enggak sepinter aku. Walaupun enggak pernah ngomong tapi di batin. Nah, jadi godaan untuk jatuh di dalam perbandingan-perbandingan, oh dia itu lebih baik atau saya yang lebih baik. Jadi ini selalu bermain, saudara, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita bersama Tuhan. Dan itu salah satu yang menyebabkan sukacita ini semakin tidak dirasakan. Semakin sulit untuk dirasakan. Maka melalui bacaan yang kita bacakan dikatakan, bukankah, jadi Tuhan itu kan bilang ya kepada pekerjanya, bukankah kita sepakat 1 dinar? Bukankah kita bekerja bersama Tuhan ini sudah berdasarkan kesepakatan kita? Kita sudah sepakat kok sama Tuhan, ya sudah. Jadi semua yang aku terima, semua yang aku alami, semua yang aku kecap ini, enak, pahit, kecut, manis, ini adalah secara unik dan secara khusus ya untuk aku alami. Selesai. Gak perlu aku banding-bandingkan. Dan kalau itu sesuai, nah kesepakatan ini bahasa rohani yang sering dipakai itu sesuai dengan janji Tuhan kepadaku. Nah, dan sesuai dengan janjiku kepada Tuhan. Sudah. Maka orang itu akan mudah sekali untuk bersukacita di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Dan sebetulnya itu salah satu ibaratnya itu kalau kita beli produk, ya ini barang contohnya itu ini gitu ya. Sampelnya gitu ya, contohnya. Jadi kalau beli parfum di toko kita, baunya dulu dong rasanya. Oh iya ya, ini yang dimaksud ini. Baru kita bisa menikmati semuanya. Setelah kita beli, kita pakai, wah seluruh tubuh kita wangi. Nah, jadi sukacita yang kita alami melalui hal-hal yang sederhana dan kecil itu icip-icip. Itu berkenan oleh Tuhan bahwa kita ini boleh nyoba. Padahal dari keseluruhan sukacita yang ingin dibawa Tuhan kepada seluruh kehidupan kita, itulah sukacita kekal. Jadi berhentilah belajar untuk mengekang diri, segera meletakkan atau membungkam diri dari pikiran untuk membanding-banding di dalam hidup. Nah, saudara yang dikasihi, untuk poin yang ketiga, yang terakhir ya. Sukacita itu adalah ketika kita merasa kita ini menerima anugerah yang besar karena Tuhan kok mau milih aku. Kok Tuhan mau ngelirik itu loh. Ngelihat dikit aja dan lu nunjuk aku untuk pekerjaan ini. Kalau dalam teks itu ya kerja di ladang anggur itu kan sebetulnya ya buruh tani ya. Jadi apapun bentuk pelayanan yang kita
hayati sebagai, oh ini kepercayaan Tuhan dari aku. Wah, itu sudah luar biasa. Sehingga kita tidak terlalu memikirkan lah ya. Apa sih apa yang kita dapatkan dari semua ini? Apa yang aku dapatkan selama aku ikut Yesus? Apa yang aku dapatkan selama aku bekerja di gereja? Selama aku terlibat di panitia, waduh ya. Tidur sampai malam, pulang malam. Mungkin gara-gara itu aku harus agak tegang sama keluarga, entah istri, suami, anak, atau orang tua. Apa oleh, apa dapatnya? Tidak. Tetapi setiap orang yang menghayati bahwa ketika aku sudah ditunjuk, ini adalah suatu anugerah yang sangat besar dalam hidupku. Dan itu mestinya yang membuat pekerja-pekerja di kebun itu tidak lagi melihat, oh itu orang itu kerja 1 jam, orang itu kerja 3 jam, orang ini, lah aku loh paling lama 12 jam. Itu sudah akan jauh dari itu. Karena ketika pertama-tama dia sudah mensyukuri bahwa terima kasih Tuhan, aku yang gak layak seperti ini, aku ditunjuk, aku dipilih, dan kini apapun yang Engkau percayakan aku kerjakan sebaik-baiknya, dan itulah yang aku syukuri. Sehingga kalau kita merasakan bahwa setitik embun yang tipis saja jatuh di kening kita, itu aja kita sudah langsung happy, sukacita. Ya, nggak tunggu hujan lebat baru kita puji Tuhan, haleluya, tidak saudara. Karena rasa syukur yang besar sudah sejak awal berjalan bersama Sang Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di poin ketiga inilah, jadi ini strong pointnya ya, yang sangat kuat itu adalah orang yang seperti ini, yang menerima anugerah seperti ini, adalah orang yang sebetulnya, yang sejatinya dia siap untuk menghadapi, menerima otoritas atau kekuasaan Tuhan yang begitu maha kuasa, yang telah menentukan, memastikan rencananya di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia tidak akan pernah bertanya, kenapa Tuhan? Tidak. Karena dia tunduk secara rela kepada kemutlakan kuasa Tuhan. Itu yang diwakili dari ayat yang bunyinya, bukankah ini semua milikku? Aku berhak mempergunakan semua milikku sesuai dengan kehendak hatiku. Siapa toh kita ini kok iso berani-beraninya menggugat keputusan Tuhan? Sebenarnya bukan berani, saudara. Karena pola pikir kita sendirilah yang tidak seperti, setidaknya 3 hal yang kita terima hari ini yang membuat kita akhirnya sulit untuk menerima sukacita bekerja di dalam ladang Tuhan. Jadi ingatlah selalu dalam kehidupan ini bahwa dipakai kata mereka karena sukacita itu selalu adalah di dalam konteks kebersamaan, saling rangkul, saling gandeng. Dan yang kedua, saudara, bahwa hidup ini jangan jatuh pada membanding-banding. Ketika kita tidak tergoda untuk membanding-banding dan kita justru bisa lebih fokus pada kesepakatan atau janji-janji kita kepada Tuhan, sejak awal kita menyanggupi sebuah pelayanan, maka disitulah yang kita akan dikuatkan. Dan poin yang ketiga yang terakhir adalah ketika kita dipilih, disitulah kita bersyukur, kita merasa begitu berharga, aku sudah ditunjuk oleh Tuhan. Dan biarlah sukacita Tuhan boleh mengalir di seluruh pekerjaan kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari dengan bangkit berdiri, kita mendengarkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ketulusan hati kita untuk memikirkan orang lain, memikirkan keluarga orang lain, memikirkan bahkan jemaat atau gereja lain, tetangga kita, bahkan bangsa ini akan menghantar kepada sebuah syafaat yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita teduhkan diri kita. Tuhan, kami masing-masing akan menaikkan doa dari dalam hati kami, menyuarakan sesuatu yang terkait dengan mereka-mereka yang ada di lingkungan pelayanan kami masing-masing, tempat kami masing-masing. Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para aktivis, pengurus yang kita kenal. Munculkan wajah mereka dalam pikiran kita saat ini dan sebutkan nama mereka. Naikkan doa kita. Demikian pula kita menaikkan doa untuk bangsa ini, untuk orang-orang yang kita ketahui bahwa mereka mempunyai posisi strategis mengambil keputusan penting bagi bangsa ini dari lingkungan yang paling dekat di kota kita masing-masing, bahkan untuk negeri kita, untuk bangsa ini. Mari kita doakan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami satukan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ayat persembahan, saya bacakan dari Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Biarlah firman itu bukan saja kami dengar, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan selama sepekan ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Sebagai wujud nyata ungkapan syukur kami ingin menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menguduskannya, agar bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu selalu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, Dia yang akan mencurahkan kasih setianya dan damai sejahteranya di seluruh kehidupanmu melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.